Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 007 Tebing, Ibu Khadijah SPD, yang saya hormati Ibu Bapak Majelis Guru beserta staf tata usaha yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita bisa berkumpul di sini tanpa kekurangan sesuatu apapun. Pada hari ini, saya selaku moderator akan memandu acara sosialisasi yang akan kita laksanakan di hari ini. Baiklah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, saya akan memasuki acara yang pertama pada pagi hari ini, yaitu pembacaan doa dari teman kita Arifan Sona. Kepada Arifan Sona saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai acara, marilah kita berdoa bersama supaya kegiatan ini terlaksana dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para hadirin yang kami hormati. Sebelum kegiatan sosialisasi pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan sport education model dimulai, marilah kita memanjatkan doa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi yang beragama non-Muslim dipersilakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, segala puji hanya bagi Engkau ya Allah, yang telah memberikan kesehatan, keselamatan dan kesempatan sehingga kami dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan sport education model. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kesehatan kepada kami semua dari awal hingga akhir kegiatan ini, dan limpahkanlah rahmat dan hidayah Engkau kepada kami sehingga kegiatan ini dapat terlaksanakan dengan baik dan tidak ada kendala. Ya Allah ya Rabbi, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang hak itu yang benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk mengikutinya, serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itu yang salah, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Ya Allah ya Rabbi, Engkaulah sebaik-baik pelindung dan pemaaf. Lindungilah kami semua ya Allah. Maafkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Berkahi hidup kami ya Allah. Selamatkan kami baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara kedua adalah kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 007 Tebing. Kepada Ibu Khadijah SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkah dari limpahan rahmatnya, walaupun hari ini hujan, tapi hujan yang penuh keberkahan, sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas 6A ini untuk mengikuti sosialisasi pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan education model permainan tradisional. Sosialisasi ini akan disampaikan oleh guru PJOK kita, yaitu Pak Bagus Tira Sanjaya. Selamat bering salam selalu kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan melafazkan Allahumma
waktu yang singkat ini dapat kita manfaatkan dengan mendengarkan dan memperhatikan dengan sesama sosialisasi yang akan disampaikan oleh Bapak kita nantinya, dan dapat kita ambil hikmahnya, kita ambil manfaatnya. Dan sedikit Ibu ingin tanyakan kepada Pak Ipan dan Pak Bagus, apakah di sini ada interaksi tanya jawab? Jadi nanti ada interaksi tanya jawab, boleh kita akan berinteraksi apa yang kurang jelas atau perlu jelas tapi belum sepenuhnya, boleh kita nanti menanyakan kepada narasumber. Untuk tidak memperpanjang waktu, Ibu akhiri dengan sebaik pantun, yaitu hujan turun di pagi hari. Cakep lah, biar saya ulangi lagi lah, kalau nggak usah cakep. Apa namanya itu? Kalau bahasa Melayu, ewah. Ulangi. Jadi jangan ngantuk. Tadi udah makan gorengan belum? Ya, oke. Hujan turun di pagi hari. Baju yang rapi menjadi basah. Mari bersama kita mengikuti sosialisasi ini. Agar ilmu yang didapat semakin bertambah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Baiklah, kita lanjutkan ke acara inti pada kegiatan pagi hari ini, yaitu menyampaikan materi sosialisasi yang akan disampaikan oleh rekan kita Bagus Tira Sanjaya dan Saya izin berdiri. Salam menyampaikan diri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Pertama-tama, saya hormati kepada kepala sekolah, saya dan Bapak Ibu guru beserta staf saya yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Baiklah, untuk kesempatan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama pada bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa kita hadirkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, untuk sebelum memasuki materi, sedikit saya jelaskan terkait sosialisasi pada pagi hari ini. Jadi di sini saya dengan Pak Ipan bukan untuk menjadi sebagai menggurui ibu-ibu atau bapak-bapak pada pagi hari ini. Adapun kami di sini yaitu ingin berbagi sharing ilmu terkait apa yang kami pelajari ketika kami kemarin ikut latihan PKK PJOK kemarin, dan hari ini rencananya kami akan melaksanakan tugas atau rencana tidak lanjut. Jadi ini adalah tugas rencana tidak lanjut yang akan kami sosialisasikan pada pagi hari ini. Nah, untuk hari ini atau sosialisasi pada pagi hari ini terkait tentang sosialisasi pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan sport education model. Yang kita maksudkan di sini adalah permainan tradisional. Nah, sebelum kita memasuki ke dalam materi permainan tradisional, kita harus mengetahui dulu apa itu sport education model atau disebut dengan SEM. Nah, di sini sedikit materi yang kami dapatkan kemarin di PKG PJOK, bahwasanya SEM atau model pendidikan olahraga yang sport education model ini adalah pendekatan inovatif untuk pendidikan jasmani yang dirancang untuk memberikan siswa pengalaman olahraga yang lebih otentik dan menarik, tidak seperti kelas pendidikan jasmani tradisional yang seringkali berfokus pada keterampilan dan latihan individu. SEM atau Sport Education Model menekankan pengembangan kerja sama tim dan pemahaman yang lebih mendalam tentang olahraga. Dalam model ini, siswa diorganisasikan ke dalam tim yang tetap konsisten sepanjang musim, yang memungkinkan mereka untuk membangun persahabatan dan rasa tanggung jawab. Dan sini tujuan dari Sport Education Model yaitu menumbuhkan kecintaan terhadap aktivitas fisik
meningkatkan pertumbuhan pribadi dan mendorong partisipasi seumur hidup dalam berolahraga. Nah, yang dimaksudkan dalam SEM di sini kita sederhanakan bahwasanya kita di sini dituntut sebagai pendidik, kami terkhususnya PJOK dan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian dituntut untuk mengorganisasikan seluruh untuk ikut terlibat aktif dalam sebuah kegiatan atau proyek. Nah, disebut kegiatan atau proyek di sini adalah seperti contoh sederhananya yang kita lihat atau kita dengar seperti turnamen. Gitu. Saya contoh di SD kita akan melaksanakan turnamen sepak bola atau futsal. Nah, yang mengorganisasikan kegiatan tersebut adalah anak-anak atau peserta didik. Mulai itu dari tim seremonial, jadi wasit, jadi juri atau jadi tim kepanitiaan itu adalah dari peserta didik tersebut. Nah, fungsi guru di sini di mana? Jadi tugas guru adalah untuk membantu anak-anak tersebut untuk menyiapkan kegiatan tersebut. Kita hanya sebatas menjadi pembimbing untuk anak-anak tersebut untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, kami di sini meminta nanti kami di sini minta pada ibu-ibu dan guru-guru bisa berkolaborasi bersama dengan anak-anak dan seluruh guru-guru untuk terlibat aktif dalam kegiatan tersebut. Terus nah, ini tujuan. Jadi tujuan dari kegiatan SEM itu tadi adalah terwujudnya murid yang memiliki kecintaan terhadap Indonesia. Jelas. Tadi SEM kita masukkan ke dalam sub yang lebih rendahnya atau lebih simpelnya tentang turnamen itu besarnya. Nah, lebih sederhananya kami di sini mengambil sebuah permainan, yaitu permainan trompa atau bagiak yang kita masukkan di sini adalah untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Indonesia. Di mana permainan trompa ini adalah permainan rakyat yang dilaksanakan jauh dari zaman dulu. Di mana sejarahnya dulu adalah permainan ini adalah permainan pada zaman penjajahan Jepang. Dulu Jepang untuk menumbuhkan rasa semangat di dalam penjajahan itu ada adalah sebuah permainan pada saat itu. Itulah permainan itu bagiak. Jadi ini adalah menumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap Indonesia di mana kita membuat sebuah kegiatan yaitu lomba balap bagiak. Yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan keterampilan dan pengetahuan. Di sini jelas bahwasanya yang kita tampilkan nanti adalah kemampuan keterampilan atau pengetahuan tentang bagiak tersebut, tentang keterampilan anak tersebut dalam mengorganisasikan sebuah kepanitiaan dalam kegiatan tersebut. Terus yang ketiga yaitu pembelajaran yang nyata pada kehidupan murid. Nah, jelas sekali di sini pembelajaran yang nyata adalah kita langsung mempraktekkan, tidak hanya sebatas teori. Jadi kita langsung mempraktekkan di lapangan, mengorganisasikan kepada seluruh peserta didik untuk ikut terlibat aktif dalam kegiatan tersebut. Terusnya yang keempat yaitu meningkatkan kombinasi kegiatan antara peserta didik. Jelas sekali kalau masalah kekompakan, jelas untuk permainan bagiak kita butuh kekompakan dalam permainan tersebut. Terus kekompakan dalam menyukseskan acara tersebut juga kita harus memiliki kekompakan peserta didik dan juga kolaborasi antara guru-guru. Terus yang kelima yaitu pembelajaran yang aktif murid selama pembelajaran. Terus yang keenam terciptanya kebugaran jasmani terhadap murid. Nah, ini capaian yang diharapkan dalam kegiatan tersebut, yaitu capaian dan tujuannya memahami tentang sejarah, aturan dan cara permainan balap bagiak atau trompa. Yang kedua, perkembangan keterampilan individu. Yang ketiga, strategi dan taktik pemahaman. Yang keempat, sportivitas dan kerjasama tim. Dan yang kelima, kepemimpinan dan tanggung jawab. Nah, langkah-langkah dalam mengorganisasikan sebuah kelompok kecil yaitu peserta didik tadi, kita harus mengadakan untuk kegiatan itu yang pertama itu technical meeting dalam kegiatan tersebut. Yang kedua, pengelolaan pertandingan. Yang ketiga, menganalisis pertandingan. Yang keempat, penyelenggara pertandingan. Dan yang kelima, pemilihan peran. Nah, yang di sini siapa saja yang terlibat atau peran yang masuk dalam kegiatan tersebut adalah warga sekolah menjadi panitia, pelatih dan wasit. Terus siswa menjadi peserta dan ketua tim, warga sekolah menjadi peran lain dalam SEM. Terus lini masa. Nah, di sini kami sudah menjadwalkan, tapi ini waktunya tentatif, mungkin ini bisa kita ubah terkait sosialisasi terkait masa permainan ini.
Jadi kalau memang nanti kalau memang bentrok dengan jadwal yang lain mungkin kita akan ubah. Jadi tanggal yang akan kita buat nanti dalam kegiatan tersebut mungkin pada tanggal 29 ini itu sosialisasinya. Terus tanggal 10 technical meeting, dan tanggal 11 itu persiapan pertandingan, tanggal 12 itu penyebaran poster, tanggal 13 yaitu bersama orang tua kita berkolaborasi dalam mempersiapkan kegiatan tersebut. Setelah itu penyelenggaraan pertandingan. Terus aturan dan cara bermain bagian. Oh ini aja. Terus masuk ke struktur program dan mitra dalam Pombel. Nah, kegiatan tersebut, kegiatan ini kami laksanakan sebenarnya harus mengikuti atau harus menuju kepada Pombel atau kelompok belajar dalam sebuah sekolah tersebut. Kemarin sudah kami coba koordinasi dengan Ibu Ana selaku ketua Pombel di sekolah ini, dan Ibu Pasca juga kemarin sudah berkoordinasi terkait ini. Jadi kami kemarin sebelum kami mengadakan kegiatan ini kami minta izin dulu. Jadi alhamdulillah dari respon ketua Pombel dan Ibu Kepala Sekolah sangat mendukung kegiatan tersebut. Di sini struktur program dan mitra dalam Pombel kurikulum jelas harus termasuk dalam kurikulum dalam sekolah kita jelas, karena ini termasuk dalam pembelajaran yang kurikulum merdeka, jelas ini termasuk dalam pembelajaran kurikulum merdeka dalam bidang PJOK atau PKG PJOK. Seterusnya seluruh murid ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dan kegiatan tersebut tadi dijelaskan bahwasanya akan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2024. Siapa saja yang terlibat di sini ada guru, PJOK, operator, guru kelas, orang tua, dan murid. Terus pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Kapasitas yang di sini kita maksudkan adalah fasilitas yang kita miliki, tidak hanya aset yang kita miliki, tetapi sumber daya manusia juga harus kita miliki. Pertama yaitu memiliki peserta didik, sekolah memiliki kepala sekolah dan guru dan tenaga pendidikan, memiliki lapangan untuk kegiatan, memiliki akses internet yang memadai. Nah, rencana evaluasi. Jadi setelah kita melaksanakan kegiatan ini, kita akan melakukan evaluasi. Rencana evaluasi pertama adalah tujuan pembelajaran, capainya tujuan pembelajaran dalam SEN. Yang kedua, umpan balik murid, pengalaman dan pembelajaran SEN. Yang kedua, refleksi guru, perencanaan pelaksanaan dan pengelolaan SEN. Yang keempat, evaluasi tim, meninjau kolaborasi yang kita lakukan nanti. Setelah itu, evaluasi manajemen kelas dan waktu. Terkait keaktifan murid yang terlibat sesuai dengan peran masing-masing. Baik, sebetulnya Bapak Ibu, saya ini sebetulnya dalam menyampaikan materi ini, maaflah kalau memang agak kurang, bercakap cepat atau lambat atau kurang jelas gitu. Karena kami di sini kan belajar, jadi untuk memahami lebih detail boleh bertanya dengan kami. Kalau tak tahu, kalau masih kurang jelas boleh tanyakan. Oke, untuk sedikit penguatan atau sedikit penjelasan lagi, untuk kegiatan ini sebetulnya yang kita dapat atau proses yang kita hendak tuh sebetulnya bukan anak tuh pandai bermain bagian atau karena mendapat juara dalam permainan bagian itu, bukan itu yang kita mau sebetulnya. Yang kita mau itu adalah anak-anak tuh bisa mengorganisasikan diri sendiri dalam membentuk sebuah kepanitiaan dalam kegiatan tersebut. Itu sebetulnya kita inginkan. Jadi anak-anak tuh bisa untuk kita bilang berdikari lah sendiri dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Tidak hanya selama ini kan kita kan kegiatan, setiap kita melakukan kegiatan yang jadi panitia guru-guru gitu. yang jadi panitia. Nah di sini kami minta bahwasanya yang ikut kepanitiaan tersebut adalah anak-anak yang ikut terlibat dalam kepanitiaan tersebut dan membuat sebuah turnamen, dan itu anak-anak yang mengkoordinasikan kegiatan tersebut. Nah tugas kita sebagai guru hanya sebatas membimbing anak-anak tersebut untuk misalnya contoh kami minta guru agama ketika seremonial kita butuh membaca doa nih, kita minta bantu guru agama untuk mengkonsepkan kayak mana sih doa yang baik daripada seremonial itu. Nah dah kita konsepkan, nanti kita ajarkan kayak mana cara baca doa yang benar ketika seremonial dalam kegiatan tersebut. Nah yang melakukan itu nanti adalah siswa, anak gitu. Dan begitu juga nanti ketika anak tu kita dibuatkan jadi juri atau wasit, itu
itu tugas kami lah sebagai guru PJOK untuk anak-anak tersebut menjadi wasit itu kayak mana peraturan de apa yang salah dalam permainan ini, itu sebetulnya. Terus tugas yang selanjutnya adalah ibu di sini sebetulnya kami minta dalam guru bahasa Indonesia, karena di sini tidak ada guru bidang studi bahasa Indonesia, kita mintalah kesediaan bapak ibu guru untuk contoh menyusun untuk teks MC seperti itu ketika seremonial. Kita minta untuk siapalah yang bisa atau mampu untuk membuat teks tersebut, membantu membimbing anak gitu, menguruskan kegiatan tersebut, terus membacakan kayak kita sekarang protokol kayak gitu yang kami mintakan sebetulnya. Terus untuk mengorganisasikan panitia technical meeting, kenapa technical meeting setiap kegiatan, jadi kan technical meeting setiap turnamen. Nah di sini pun kami buat juga technical meeting. Nah untuk memimpin technical meeting ini pun nanti itu kami minta pun menjadi dilibatkan dalam murid gitu. Kita hanya sebagai pembimbing dalam kegiatan tersebut. Nah, kegiatan tersebut tadi kita jelaskan bahwasanya akan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember dan ini bertepatan dengan selesai ujian atau kalau kita buat nanti habis kelas meeting. Rencananya yang buat tadi kelas meeting. Kalau seumpamanya kegiatan tersebut bentuk dengan jadwal-jadwal di sekolah atau kegiatan yang lain, itu mundurlah, bisa mundur gitu. Dan masalah penting kegiatan tersebut terlaksana di mau kapan, mau kita Januari, ketika ada waktu kosong boleh juga. Kalau memang ada kesempatan di Desember tanggal 14 nanti, boleh juga gitu. Kegiatan ini pun berlangsung tidak akan lama gitu, karena permainan ini mungkin lama 7 hari gitu. Mengelompokkan kelompok yang kelas tinggi dengan kelompok yang kelas rendah berbeda dengan permainan itu. Untuk terkait masalah teknis permainan nanti kita bahas lagi nanti di technical meeting dengan murid, kita bahas nanti ini. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan terkait ke sosialisasi kami paparkan ini, boleh bertanya. Sekian dari saya, terima kasih. Kembali ke moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Bagus dan Pak Irfan atas penjelasannya. Acara selanjutnya yaitu acara sesi tanya jawab terkait materi yang disampaikan oleh pemateri. Kepada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator Pak Irfan dan Pak Bagus menanya apakah memang yang diprogramkan tadi mulai dari tanggal 14 sampai dan mulai dari tanggal sekian itu tadi, apakah di sekolah kita memang mengadakan? Dalam bila mengadakan ini kami yang mengadakan ini program kami berkolaborasi dengan Kita boleh berhasil itu kalau memang kegiatan ini tidak dijadwalkan dengan sekolah sebetulnya, itu kami memasukkan program kami ke sekolah gitu. Kalau sekolahnya diterima atau itu direalisasikan itu, tapi saya Tadi kan saya dengar juga bahwa kata Pak Bagus boleh timbul gitu ya, paham jadinya sesuai dengan kita punya waktu lah, sekolah punya waktu dan izin dari bukan sekolah kan. Berarti kalau yang dibuat tanggal tadi mungkin rasa saya itu sudah mulanya lagi saat ini ya. Mungkin belum bisa waktu ibu tentatif, jadi kita tak tahu kita pasti dan cuma kami merencanakan dalam sosialisasi ini segini. Nanti kita rembuk kembali terkait waktu yang tepat untuk kegiatan ini kita laksanakan. Ini memang harus dilaksanakan, bukan hanya sosialisasi seperti sekarang ini. Seharusnya harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan ke sekolah. Berarti di semester 2 kan? Kita seperti itu boleh kita buat, kalau memang tidak bisa kita di semester ini mungkin di Masalahnya saran para sekolah untuk dibuka sebelum dijadikan pertandingan. Alangkah baiknya kita kenalkan dulu sama anak-anak dalam pelajaran olahraga. Boleh nggak? Karena kan bicara lumayan begini, ini begini, ini. Coba latihan dulu aja latihan. Kita ini kan makin suka menang, mungkin ya. Dia tahu dia mau pak kaki dia masuk bagian atau di mana tapi sih kan lupa pandai ya bisa. Jadi kita latihan dulu. Jadi jam pelajaran olahraga carilah atau belilah atau buatkan bagian ini. Jadi sosialisasikan dulu
8, 9, 10, 11. Jadi tanggal 11 Januari itu kita sudah buatlah pertandingannya di situ. Mumpung awal tahun, mumpung pelajaran belum full,